Kita terus melawan siapapun yang mengatakan haram, bid'ah, padahal kita punya dasar, kita punya dalil hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua ikhlas, nanti sholat maghrib juga yang suara rakaat ikhlas, rakaat kedua isya juga ikhlas, tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas. Ini masih banyak surah lain, kenapa malas baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin menanggapi ceramah yang telah disampaikan oleh salah satu Ustadz Wahabi. Wawasan agamanya hanya bid'ah disebabkan mereka salafi akibat salah fikir. Tiada lain tiada bukan, ia adalah Khalid Basalamah. Di dalam video itu sangat jelas sekali bahwa Khalid Basalamah ini berkata, ada hadis di mana sahabat Nabi Muhammad SAW ketika setiap sholat itu membaca surat Al-Ikhlas, tetapi sholatnya berbeda-beda. Artinya begini, sholat maghrib di rakaat pertama atau kedua baca Al-Ikhlas, di rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Kemudian sholat isya baca Al-Ikhlas lagi, sholat subuh baca Al-Ikhlas lagi, begitu. Sholatnya berbeda. Maka hukumnya seperti ini boleh, kata Khalid Basalamah. Tetapi apabila orang itu membaca surat Al-Ikhlas pada sholat yang sama, contoh sholat maghrib, rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua juga baca surat Al-Ikhlas, maka ini tidak boleh, kata Khalid Basalamah. Dan bagi siapapun yang ingin mengetahui video fullnya, monggo silakan ketik di YouTube hukum membaca surat yang sama di setiap rakaat sholat Ustadz Khalid Basalamah. Sekarang kami akan komentari pernyataan Khalid Basalamah ini. Pertama, tidak ada hadis yang menyatakan begitu, tidak ada. Yang ada itu adalah hadis Sahih Al-Bukhari. Ini ada kitab Matnul Bukhari Bihasyatis Sindi, atau Sahih Bukhari lah isinya di sini teman-teman. Kami akan bacakan nanti ya. Dia sudah melakukan kebohongan, Khalid Basalamah ini luar biasa. Akibat apa? Akibat dia mau melarang sesuatu yang mana dia itu tidak punya ilmunya. Silakan bagi siapapun yang punya, lihat di Matnul Bukharinya, punya kami terbitan Nurul Huda, halaman 141. Juz pertama, saya bacakan. Wa qala Qatadatu fi man yaqra'u suratan wahidatan fi raq'ataini aw yuraddidu suratan wahidatan fi raq'ataini kullun kitabullahi. Imam Qatadah berkata tentang orang yang mana orang itu membaca satu surat dalam 2 rakaat. Artinya rakaat pertama dia membaca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua pun juga dia membaca surat Al-Ikhlas. Au yuraddidu suratan wahidatan, atau mengulang-ulang satu surat fi raq'ataini di dalam 2 rakaat. Ya sama. Apa jawaban daripada Imam Qatadah mengenai orang tersebut? Kullun kitabullahi. Semuanya, artinya semua yang ia baca tadi adalah kitabullah, isi daripada kitab Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Artinya Imam Qatadah itu mengatakan boleh-boleh saja. Boleh, sebab apa? Sebab yang ia bacakan sama-sama Al-Qur'an. Kemudian di sini dijelaskan wa qala Ubaidullahi an Tsabitin an Anasin radhiyallahu anhu kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjidi Quba'in wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yuqra'u bihi iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dzalika fi kulli raq'atin fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftatihu bihadhi surati thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra fa imma taqra'u biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu ayya ummahum ghairuhu falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabara faqala ya fulan
ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surati fi kulli rak'atin. Faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ini hadis sebenarnya yang ia terangkan atau Khalid Basalamah yang ia jelaskan tadi. Isinya tidak seperti apa yang dijelaskan Khalid Basalamah. Nah, saya artikan ya. Ini langsung saya artikan hadisnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau itu berkata, kana rajulun minal ansori. Ada seorang pria dari sahabat Ansor, kalangan Ansor, ya ummuhum fi masjidi Qubain, yang mana sahabat ini menjadi imam masjid, yaitu Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis sholati mimma yuqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Nah ini, setiap kali beliau membuka surat, artinya membaca surat teman-teman, dia itu selalu membaca atau memulai surat itu dengan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, hatta yafrugha minha, sehingga ketika beliau sudah membaca surat Al-Ikhlas, tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha, baru setelah itu baca surat yang lain. Prakteknya gini, mama sudah selesai baca apa itu Al-Fatihah, amin, kemudian baca surat Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad ila akhirih. Baru setelah itu baca surat yang lain, entah surat An-Nas atau apalah. Setiap kali mengimami sholat seperti itu sudah prakteknya. Ini di rakaat pertamanya Al-Ikhlas, baru setelah itu surat yang lain. Di rakaat kedua juga gitu. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin, dan beliau itu melakukan hal tersebut di setiap rakaatnya. Akhirnya melihat kejadian itu, fakallamahu ashabuhu, para sahabat yang lain komplain kepada beliau. Faqalu innaka taftatihu bihadhi surati tsumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Kemudian para sahabat yang lain berkata kepadanya, engkau itu kok selalu memulai dengan surat ini, artinya dengan surat Al-Ikhlas, tetapi kamu seolah-olah tidak menganggap cukup membaca surat Al-Ikhlas sehingga kamu baca surat yang lain lagi. Fa imma taqra'u biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra. Gini aja sahabat, kepada imamnya, para sahabat yang lain berkata kepada sang imam, gini aja, sampian monggo silahkan baca surat Al-Ikhlas, atau sampian tinggalkan surat Al-Ikhlas dan pilih bacaan surat yang lain. Faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Akhirnya sahabat tadi yang menjadi imam menjawab, aku tidak akan tinggalkan surat Al-Ikhlas. Apabila kalian memang senang saya jadi imam untuk kalian dengan melakukan perbuatan yang begitu, nah, tadi Al-Ikhlas, baru setelah itu surat yang lain. Fa'altu, saya lakukan. Wa in kahtum, tapi jika kalian tidak senang dengan perbuatan saya, taraktukum, saya tinggalkan aja kalian, cari imam yang lain. Gitu loh. Akhirnya wa kanu yarawna annahu min afdolihim, tapi para sahabat yang lain memandang beliau itu adalah orang yang paling afdol di antara mereka. Wa karihu ayya ummahum ghairuhu, dan para sahabat yang lain pun ya tidak senang diimami orang lain, ghairuhu, selain dia. Artinya para sahabat memang senang dia jadi imam. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabara. Ketika Nabi datang menemui para sahabat, akhirnya para sahabat pun menceritakan kejadian itu. Faqala, setelah mendengar cerita itu, akhirnya Nabi bersabda, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuka. Apa yang membuat kamu enggan untuk melakukan saran daripada sahabatmu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadis surati fi kulli raka'atin, dan apa yang membuatmu selalu continue untuk membaca surat Al-Ikhlas ini di setiap rakaat? Faqala, akhirnya sahabat yang jadi imam Masjid Quba itu menjawab, inni uhibbuha, saya senang, saya cinta surat Al-Ikhlas Nabi. Faqala, mendengar jawaban itu akhirnya Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannata, cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Ini sebenarnya cerita yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, tidak seperti apa yang dijelaskan Khalid Basalamah. Artinya di kitab Sahih Al-Bukhari itu dijelaskan ada sahabat yang kebiasaannya memang pada setiap rakaat dia membaca Al-Ikhlas. Rakaat pertama dia baca Al-Ikhlas, baru setelah itu surat yang lain. Rakaat kedua pun gitu.
Tidak seperti yang disampaikan oleh Khalid Basalamah. Artinya apa? Boleh mengulang-ulang satu surat. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua An-Nas, boleh-boleh saja, jangan dilarang. Apalagi jelas Imam Qatadah pun sudah mengatakan kullun kitabullah. Wong semua yang dibaca itu kitab Allah kok. Ngapain mau dilarang? Yang dilarang itu baca Quran. Setelah Al-Fatihah baca Quran, baru tidak sah sholatnya. Ini Khalid Basalamah ini kan sudah ngaur. Hadis mana yang ia baca? Wong hadis ini seperti ini. Dan bagi pengikutnya yang tidak percaya, monggo silakan ngajak kami diskusi. Monggo sampaikan sudah Khalid Basalamah. Monggo silakan, apa adu pemahaman hadis ini atau mau tarkib nahu sorof? Ayo. Saya pengen tahu bagaimana kualitas daripada sutat-sutat wahabi kalian. Jangan ngeyel, kalau kalian dikasih tahu jangan ngeyel. Kalian itu gampang tertipu karena tidak punya ilmu. Makanya belajar di pesantren Nahdlatul Ulama lah, biar kalian itu paham. Oleh sebab itu waspada dengan orang-orang yang selalu berteriak haram, bid'ah, padahal dia minim ilmu pengetahuan akibat kedangkalan di dalam memahami hadis. Hadisnya begitu, malah dia bilang begini. Hadisnya begini, dia bilang begitu. Kacau nanti. Ingat, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika sebuah urusan sudah dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran sesuatu itu. Hati-hati teman-teman, jangan pernah memasrahkan urusan agama kita kepada orang yang bukan ahli agama. Hati-hati. Mari kita jaga bersama ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus melawan siapapun yang mengatakan haram, bid'ah, padahal kita punya dasar, kita punya dalil hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.